dari awal aja sudah salah dan tidak sportif. Semakin berusaha menutupi, semakin banyak perlawanan. Kubu sebelah pasti sangat berharap Pilpres hanya satu putaran sehingga semuanya selesai. Tapi kalau Pilpres harus 2 putaran, gelombang gerakan perlawanan dari rakyat akan makin besar. Ini adalah alarm kepanikan untuk kubu sebelah. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai. Dan badai itu tidak akan bisa mereka hentikan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Civitas Akademika dari puluhan universitas terus menyuarakan kritik dan melayangkan petisi kepada pemerintah karena demokrasi sudah dalam kondisi gawat darurat. Satu persatu kampus mulai bersuara. Sekarang jumlahnya sudah puluhan dan diyakini masih akan terus bertambah. Gerakan kampus ini bukan main-main karena bisa menjadi sebuah alarm menakutkan bagi pemerintah. Mereka bisa menciptakan sebuah awareness atau kesadaran massal bahwa demokrasi di negara ini sedang sakit. Belum lama ini ada kelompok yang menamakan diri sebagai alumni perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia yang membuat statement tandingan bahwa demokrasi baik-baik saja. Tapi sayang, gaungnya kurang keras karena tenggelam oleh makin banyaknya kampus yang mengkritik. Mahfud MD kemudian mengatakan ada berbagai operasi untuk mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi supaya menyuarakan narasi positif terhadap Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, operasi intervensi ini untuk mendesak para rektor perguruan tinggi yang masih belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintah. Mereka diminta menyatakan sikap yang berbeda. Intinya, puji-puji pemerintah lah sebagai counter terhadap kritikan dari universitas lain. Tapi tidak semua rektor setuju dengan permintaan tersebut. Ucapan Mahfud ini kemudian sempat dianggap sebagai hasil mengarang bebas. Ada yang bilang ini opini menyesatkan. Tapi tidak lama kemudian, ternyata memang benar apa yang diucapkan oleh Mahfud. Ada salah satu rektor dari universitas. Saya tidak usah sebut nama, biar adem. Tapi intinya ini beneran ada, bukan mengarang. Rektor ini secara terang-terangan menolak membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi. Dia juga dikirimi sejumlah contoh rekaman video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi lain yang sudah membuat video serupa. Mungkin kalian merasa ngeri dan resah dengan situasi saat ini. Mencekam, panas, politik seperti dalam kondisi perang, entah di mana unsur riang gembiranya. Yang jelas, ini benar-benar menghancurkan nama pemerintahan yang sudah hancur sedemikian rupa sejak kasus Mahkamah Konstitusi bermanuver meloloskan Gibran sebagai cawapres. Rakyat makin terkaget dengan kabar ini. Sampai segitunya rektor diminta agar memuji Jokowi demi menandingi kritikan dari universitas lain. Apalagi ketahuan kalau ini adalah desakan, maka rakyat makin marah. Nilai pemerintah makin turun, jadi merah. Survei kepuasan terhadap Jokowi yang selama ini digembar-gemborkan sangat tinggi, sekarang mungkin mencapai titik paling rendah. Sudah dikatakan berkali-kali, rakyat dan masyarakat tidak bisa ditangani dengan cara seperti ini. Semakin banyak drama seperti ini, semakin rakyat muak. Bukan zamannya lagi represif, apalagi menekan dan intimidasi. Rakyat bisa melawan balik kalau sudah terjepit oleh keadaan yang seharusnya tidak perlu ada. Pada hari Rabu kemarin, sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara di Jakarta. Aksi ini bertajuk Tolak Pemilu Curang. Mereka bahkan menuntut Jokowi dimakzulkan karena dianggap melemahkan demokrasi. Sekali lagi, saya pribadi tidak setuju dengan pemakzulan Jokowi. Karena selain prosesnya lama, bisa berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi negara. Lagi pula, Jokowi bakalan meninggalkan istana tahun ini. Yang bisa dilakukan mahasiswa, yang paling logis saat ini adalah mengimbau supaya jangan memilih paslon 02. Karena mereka adalah representasi dari Jokowi.
Mereka menang Pilpres, sama saja pengaruh Jokowi akan kembali lagi. Kalahkan Prabowo Gibran, maka semua pengaruh dan jejak Jokowi akan terhenti. Rencana apapun yang sedang dilaksanakan akan gagal. Itulah kemenangan secara konstitusional. Takutnya, ketika tuntutan ini makin tidak terkendali, situasi mungkin kacau dan pemilu malah diundur. Dan siapa tahu, masa jabatan presiden diperpanjang lagi. Malah menjadi anti klimaks. Tapi pemikiran mahasiswa mungkin berbeda karena mereka tampaknya akan terus berdemo. Mereka juga sudah menyerukan protes di berbagai daerah. Mereka meminta masyarakat memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi. Bahkan kabarnya akan ada aksi besar sebelum hari pemilihan nanti. Tujuan mereka bukan untuk mendukung paslon tertentu, tetapi merupakan ungkapan keresahan mahasiswa terhadap situasi demokrasi Indonesia yang sudah di ujung tanduk. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya pemerintah seakan panik dengan gelombang protes yang makin besar. Ombak awalnya kecil, masih bisa ditahan. Makin kesini ombak makin menggulung, makin besar, tidak terbendung. Semakin ditahan, efeknya makin merugikan. Seperti video akademisi memuji pemerintahan Jokowi. Ketahuan ternyata itu adalah desakan dari pihak-pihak tertentu. Bukannya dapat simpati, gelombang kemarahan terus meluas. Menabur angin, menuai badai. Bermain dengan api kecil, merasa bisa memadamkan. Tapi ternyata api itu menjalar kemana-mana dan sulit dipadamkan. Beberapa ketua BEM sudah ikut bersuara lantang mengkritik Jokowi. Sejumlah mantan pimpinan KPK dari periode 2003 sampai 2019 juga ikut buka suara terkait situasi politik belakangan ini. Mereka mengingatkan Jokowi supaya kembali memegang standar moral dan etika. Saya bingung bagaimana cara pemerintah mengatasi ini. Bagaimana cara menahan gelombang penolakan sebesar ini? Caranya hanya satu, demokrasi kembali ditegakkan. Jokowi jangan lagi melakukan apapun yang mengarah kepada cawe-cawe. Tapi, apakah itu mungkin? Inti masalahnya adalah Gibran, yang lolos karena putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Apalagi Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melanggar etik. Ketua KPU juga divonis melanggar etik karena meloloskan pendaftaran Gibran. Rakyat baru akan puas jika paslon 02 didiskualifikasi. Tapi, apakah itu mungkin? Apakah mereka mau? Ya pasti nggak maulah. Kekacauan ini sudah terlalu jauh. Rencana ini sudah dipikirkan matang-matang jauh-jauh hari dan sudah berjalan sampai sekarang. Apakah mungkin berhenti begitu aja? Lanjut atau stop? Nama baik tetap rusak. Rakyat sudah terlanjur tidak percaya. Mumpung udah terlanjur basah, sekalian aja sampai selesai. Dalam situasi sekarang tidak ada istilah menyerah atau mundur. Makanya sulit mengharapkan semua kembali ke jalan yang benar. Selagi Gibran masih tetap sah menjadi cawapres, demokrasi tidak akan pernah menjadi benar. Dari awal aja sudah salah dan tidak sportif. Semakin berusaha menutupi, semakin banyak perlawanan. Kubu sebelah pasti sangat berharap Pilpres hanya satu putaran sehingga semuanya selesai. Tapi kalau Pilpres harus 2 putaran, gelombang gerakan perlawanan dari rakyat akan makin besar. Ini adalah alarm kepanikan untuk kubu sebelah. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai. Dan badai itu tidak akan bisa mereka hentikan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.